Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liska Imelda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Yang pertama, definisi dari motivasi itu apa sih? Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang mendorong individu untuk mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan, atau meraih kepuasan. Motivasi adalah faktor kunci dalam menggerakkan individu untuk berperilaku, berusaha, dan bekerja menuju tujuan mereka. Kemudian ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu, seperti kepuasan pribadi, minat, atau rasa prestasi. Kemudian ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari faktor eksternal, seperti pujian, penghargaan, ataupun hukuman. Teori motivasi yaitu ada dua, sebenarnya ada banyak ya. Di sini saya terterakan hanya dua saja, yaitu yang pertama dari Abraham Maslow. Teori dari Abraham Maslow mengatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu teori X dan Y, Douglas McGregor. Mengenai teori X dan Y, teori X menganggap bahwa orang cenderung malas dan perlu dipaksa, sementara teori Y berpendapat bahwa orang intrinsiknya bekerja dengan baik dan perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Lalu, apa sih keterkaitan antara motivasi dan juga manajemen pengambilan keputusan? Motivasi dan manajemen pengambilan keputusan adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks manajemen dan produktivitas individu ataupun organisasi. Lalu beberapa cara di mana motivasi dan manajemen pengambilan keputusan berhubungan. Yang pertama yaitu motivasi sebagai pendorong pengambilan keputusan. Motivasi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat motivasi individu dapat mempengaruhi sejauh mana individu bersedia mengambil keputusan. Ketika seseorang sangat termotivasi, mereka cenderung lebih proaktif dalam mengambil keputusan yang akan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Keputusan mendorong motivasi. Pengambilan keputusan yang baik dapat meningkatkan motivasi. Ketika seseorang melihat hasil positif dari keputusan yang diambilnya, ini bisa menjadi sumber motivasi tambahan. Sebaliknya, keputusan yang buruk atau hasil yang negatif bisa mengurangi motivasi jika individu merasa kecewa atau gagal. Yang ketiga yaitu pentingnya tujuan dalam motivasi dan pengambilan keputusan. Motivasi seringkali didorong oleh tujuan. Ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas dan kuat, mereka akan lebih termotivasi untuk mengambil keputusan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Manajemen pengambilan keputusan yang baik melibatkan pemilihan alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada dampak kepuasan pribadi. Pengambilan keputusan yang memuaskan dapat meningkatkan kepuasan pribadi yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi. Ketika seseorang merasa bahwa mereka memiliki kendali atas keputusan mereka dan keputusan tersebut sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi, hal itu dapat memberikan rasa prestasi dan motivasi. Yang kelima ada manajemen risiko dan motivasi. Dalam pengambilan keputusan, penting untuk mempertimbangkan risiko. Motivasi dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang bersedia mengambil risiko. Orang yang sangat termotivasi mungkin lebih bersedia mengambil resiko dalam pengambilan keputusan jika mereka melihat peluang besar dalam mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir adalah dukungan dan kolaborasi. Motivasi dapat ditingkatkan melalui dukungan dari rekan kerja atau tim. Dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kelompok atau tim, kolaborasi dan dukungan dari anggota tim dapat menjadi faktor motivasi yang kuat. Secara keseluruhan, motivasi dan manajemen pengambilan keputusan saling berpengaruh. Motivasi yang kuat dapat mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dan sebaliknya.
Keputusan yang tepat dan memuaskan dapat mempengaruhi motivasi individu. Manajemen yang bijak melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana motivasi dapat digunakan untuk memandu pengambilan keputusan yang efektif dan juga produktif. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan di dalam penyampaian materi saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.